memang itu adalah ujian dari Allah, tetapi sabar dalam sakitnya, kuat dalam menerima ujiannya, selalu dekat kepada Allah walaupun lemah tak berdaya, maka itu juga merupakan ampunan kifarat atas dosa-dosa dan maksiat. Bagi yang sakit, mudah-mudahan mungkin kalau ada anggota keluarga yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Hai malaikat, ada 3 malaikat yang diutus. Hai malaikat, baik ya Allah, itu dia yang sedang sakit, betul. Maka bagi yang sedang sakit, nafsu makan, lezatnya minuman, nikmat dalam mengkonsumsi, memang dia tukang weekend, memang kuliner terus kemana-mana. Statusnya, hai guys, kita lagi di sini guys, makanannya timbang kangkung sama tempe langsung diupload ke itu status. Maka diangkat nikmat makannya, diangkat nikmat minumnya. Orang lagi sakit, ini sekarang lagi DBD, lagi musim, mudah-mudahan bapak ibunya dikuatkan, diselamatkan, dijaga oleh Allah. Penyakit DBD itu, mohon maaf ayah pun kurang begitu keren. Saya waktu kena DBD pernah dibawa-bawa ke rumah, kan dekat rumah saya, dekat si jantung, baru masuk ke kesdam, ternyata penuh. Siapa yang kena? Tentara Kopassus, badannya gede-gede, tinggi-tinggi, semua tergeletak pas tabungannya. Kopassus saja kena, apalagi saya Ustaz. Akhirnya muter-muter masuk ke rumah sakit Polri. Kurang keren DBD itu penyakitnya. Kenapa? Digigit nyamuk. Kenapa Pak? Digigit anak macan. Wah, kalau digigit anak macan kan agak kerenan dikit, digigit nyamuk. Bukan menyepelekan penyakit. Manusia sekuat apapun kalau sudah sakit udah lemas, lesu, lunglai, letoy, leles kalau kata orang Banten. Nggak ada kekuatan. Diambil kekuatannya, diambil nikmatnya. Mau ganteng, gagah, segede Aderai, segede Deddy Corbuzier juga kalau sudah sakit mah udah lemes saja. Makan pun nggak enak, minum pun nggak lezat. Kegantengan, kecantikan dicabut oleh Allah. Kayaknya kemarin sakit, lagi di foto cantik banget, kuat banget, sekarang udah kayak nenek-nenek, sekarang udah kayak kakek-kakek. Memang dicabut oleh Allah melalui malaikat sakitnya, kegantengannya. Kemudian juga Allah malaikat putus yang ketiga, malaikat, dia sabar ketika sakitnya, sabar ya Allah. Sholat, masih sholat ya Allah. Walaupun bagaimanapun Pak, Bu, mohon maaf, sholat gak bisa ditinggalin. Koma di rumah sakit 5 hari nggak sholat harus diganti. Halo, 5 hari koma di rumah sakit nggak bisa ngapain, namanya juga koma, tetap harus diganti. Nggak bisa sholat duhur, tidak sholat duhur, diganti dengan umroh, diganti dengan haji. Haji, jamaah saya banyak yang gagal kemarin melaksanakan haji. 450 juta, 500 juta, 600 juta, 600 juta, 800 juta. Terakhir 1,2 M. Ada yang katanya berangkat dari Halim, pakai pesawat charteran. Masya Allah, 1,2 M, gagal masuk, nggak dapat visa, roda. La haula wala quwwata illa billah. Tapi Rasulullah, jadi nyambung kemana-mana ke Bapak ya, Rasulullah pernah gagal melaksanakan haji. Tahun ke-6 Hijriah belum diperintahkan haji, semuanya berangkat, gagal melaksanakan haji. Dicegat preman berorganisasi di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan juga siapa? Amr bin As. Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam Pak, pedang nih.
Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, pokoknya pedang itu nggak keluar kecuali putus kepala orang. Sama dengan Ustadz dan juga pengurus DKM di Nurul Ikhlas, pedang keluar kecuali putus itu sapi sama lembu kemarin Dzulhijjah itu. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat tidak bisa ditinggalin, diganti dengan umroh puluhan kali nggak bisa, diganti dengan sedekah nggak bisa, tetap harus salat. Sakit dia, sakit, masih salat, diimpus bu, nggak kuat dari sini, diimpus dari sini, udah nggak ada lagi kabel di mana-mana sampai diikat, tapi di kupingnya masih terdengar suara azan dari Nurul Ikhlas. Rumah sakitnya sebelah sana ya, rumah sakit angkatan udara, masih kedengeran azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kayaknya suara azannya begitu deh tadi deh. Di sono tadi. Bapak yang dimuliakan Allah, dengar dia suara adzan, posisi sedang diimpus, najis banyak, namanya lagi di rumah sakit, wudu tidak bisa, tayamum tidak bisa, apa yang harus dikerjakan? Tapi otak masih jalan, pendengaran masih jalan, sholat tetap nggak bisa diganti dengan haji, walaupun ratusan juta, tetap harus sholat. Paling kecil minimal meninggalkan sholat adalah dosa besar. Paling kecil minimal meninggalkan sholat adalah dosa besar. Kalau dia mengingkari kewajiban sholat, maka faqad kafar, dia kafir. Masih sholat dia, masih sholat ya Allah, maka dia sabar dengan sakitnya, kuat dengan sakitnya, posisi apapun masih sholawatan, lidahnya masih bergerak, Allah, 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 posisi sakit mendera, mulutnya masih basah mengucapkan kalimat zikir kepada Allah, angkat penyakitnya, diangkat penyakitnya. Bapak Ibu, alhamdulillah, bila ditengok oleh teman, ditengok oleh kawan, doa karena dia orang soleh, didoakan oleh pengurus masjid, didoakan oleh kawan, sanak saudara, datang semuanya mendoakan, sembuh. Ketika sembuh, Allah instruksikan kepada malaikat, hei malaikat, siap ya Allah, kembalikan rasa nikmat dimakannya, kembalikan tenaganya, nikmat makan, nikmat minum. Makanya kalau lagi orang sakit, apa bahasanya tuh? Kalau orang Betawi kemaruk, kalau orang Bogor Haji Rosid bilangnya rampus, apa aja dimakan. Orang lagi habis sakit dikembalikan oleh malaikat. Kemudian yang kedua, kopi Pak Haji, makasih Allah. Aduh, dikembalikan rasa enaknya makan, wah kemaruk, dikembalikan kekuatan badannya, akhirnya seger bugar lagi, kembalikan cantiknya, kembalikan kegagahannya. Datang satu malaikat, ya Allah, bagaimana dengan dosa-dosanya? Aku maha rahman, aku maha kasih sayang, tidak mungkin aku kembalikan dosa-dosanya sementara dia lagi sakit ibadah, lagi sakit masih zikir, lagi sakit masih masih basah mulutnya. Maka para bapak, mudah-mudahan yang sedang sakit Allah pendekat sehat walafiat. Maka ketika sehat ini, ya Allah, panjenengan tukang lari olahraga, nggak mungkin tentara nggak olahraga, nggak mungkin nggak lari, sepedahan, kemana-mana, ibu zumba, aerobik, buat apa? Biar sehat. Namun mohon maaf, kenapa sih kalau sepedahan gini, ada sepedahan ke Sentul, naik ke atas itu, sepedahan dari sini kemana? Ke Monas sampai ke Kerawang nyampe, giliran ke masjid tidak sampai-sampai. Ngangkat beban, teman saya ngangkat beban, emang tukang kerja di itu,
1 kintal kuat, 150 kilo dipikul kuat, 200 kilo pikulan kuat, terus itu kentang. Kenapa ngangkat takbir orang kuat? Kenapa ngangkat takbir gak kuat? Dia sehat, badan penuh dengan keringat, dosa basah, tapi tidak sholat. Itu namanya sehat tapi tidak afiat. Panjenengan sehatnya dipakai ibadah, namanya afiat. Mudah-mudahan dikaruniakan sehat, kemudian juga terus bisa istiqomah dalam ibadah. Maka alhamdulillah kesempatan itu ada dan dimanfaatkan. Ketika umur bertambah, para bapak, ini kan Muharram nih ceritanya, jadi saya harus nyambung dengan momennya. Maka digunakan kesempatan itu. Saya sering cerita kalau Nabi Adam dulu pernah beliau dikaruniakan oleh Allah umur itu 1000 tahun. Kemudian beliau nanya malaikat Israel, iya, ada nggak Nabi yang dulu dikasih umur oleh Allah ada, nanti ada katanya setelah engkau generasi ke berapa puluh tahun panjang, seberapa ribu tahun, ada umur namanya Nabi Daud. Nabi Daud usianya berapa? 60. Oh pendek, saya hampir 1000, kasih 40 kepada Nabi Daud. Jadi baru kali itu Nabi Ibrahim memberikan kuota apa? Maka ajal itu kuota. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang, ajal itu kuota hidup. Jadi Bapak ini kuotanya nih udah kelihatan ini. Yang masih subuh nih, yang baru buka pintu masih subuh tuh kuotanya. Kalau ya Ustadz kayaknya jam 12 nih kuotanya. Ibu-ibu, bapak-bapak banyak yang jam 2, banyak yang asar. Ada juga yang sebentar lagi sudah mau asar, ada. Paham kan maksud saya? Tapi umur sudah diatur, usia sudah dibatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ngasih 40. Datang malaikat Israel sudah 160 tahun. Israel kok sudah datang? Iya. Bukankah umur aku masih lama? Ya, Adam konfanasi, Nabi Adam telah lupa. Makanya turunan Nabi Adam suka lupa. Suka lupaan enggak Pak? Halo? Suka lupaan enggak? Al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia terkadang suka salah dan suka lupa. Banyak umurnya. Nah, oleh karena itu, ya Allah, umur yang paling bahagia, usia yang paling indah, manakala umur selama hidup di dunia ini dipakai untuk dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan ada yang teramat panjang lagi nanti setelah kehidupan di dunia ini, dari mulai alam barzakh. Oh panjang. Berapa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan sebentar lagi setelah Zulhijjah Muharram. Rasulullah itu berangkat 24 Zulqa'dah, berangkat haji dari Madinah, membawa 124.000 sahabat. Rasulullah pertama kali berhaji, memang beliau satu kali berhaji, membawa jamaah teramat besar di seluruh dunia. Bukan travel, Rasulullah nggak punya travel Haji Rosid, tapi membawa jamaah 124.000 pakai kuda, pakai onta dari Madinah. 124.000. Ada yang ketemu di jalan, ih mau kemana ini dari Madinah? Iya bersama Rasulullah kami. Mau kemana? Mau haji. Ah saya ikut. Nggak bisa ikut. Oh nggak bisa. Masuk Islam dulu yuk. Yuk harus masuk Islam dulu. Masuk Islam. Akhirnya berangkat haji. Masuk Islam di jalan ketemu rombongan. Masuk Islam berangkat haji. Masuk Islam berangkat haji. Baru kali itu mu'alaf baru masuk Islam, menyatakan diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung berangkat haji. Makanya haji ada haji ifrad, ada haji tamatu, ada haji kiron, karena memang perjalanan dari Madinah teramat lama. 124.000.
sampai ke Zulhijjah tanggal 10, berangkat tanggal 24 Zulqa'dah, berarti berapa? 16 hari. 16 ditambah 10, 11 hari tasyrik, 12, 13, 20 hari Rasulullah melaksanakan haji. Setelah itu, setelah Zulhijjah, kemudian Muharram, setelah Muharram Safar, setelah Safar kemudian beliau Rabiul Awal tanggal 12 beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Halo Ibu, kalau ikut sunnah Rasulullah, satu, Ibu Bapak kalau ikut sunnah Rasulullah, setelah haji, Rasulullah hajinya cuma sekali, setelah itu pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wafat tanggal 12, hijrah tanggal 12 Rabiul Awal, wafat tanggal 12 Rabiul Awal, lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setelah Muharram Safar beliau pulang menghadap Allah. Maka disebut hajinya haji, ada yang mengatakan hajinya haji Islam. Emang selama ini belum Islam? Iya. Sebelum baginda Rasulullah itu belum Islam, Pak, Bu, hajinya. Ini berangkat haji dulu sebelum ke Muharram sedikit, nanti Muharram ya Bu ya. Berangkat bicara waktu. Dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Isa itu 27 abad. Satu abad berapa? 100 tahun. Berarti 27, 2700 tahun. Dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad berapa? 600 tahun. 27 ditambah 600, 3.300 sekarang 1446 Hijriah. Hitungnya berapa tuh? Berarti hampir 5.000 tahun dari Nabi Ibrahim. Ada yang tawaf telanjang, ada yang tawaf bukan ke kiri, tawafnya malah ke kanan. Ada juga tawaf tapi sambil menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud. Karena di Ka'bah itu ada 360 Tuhan digantungin. Kemudian kalau bulan Zulhijjah enggak haji, pengennya semaunya, mau bulan Muharram, mau bulan Januari, mau Februari, seenaknya. Makanya kata Rasulullah, khudu anni manasikakum, begini nih manasik haji, ikutin aku semuanya. Maka disitulah para sahabat 124.000 ikut berhaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikenal haji wada. Setelah itu beliau wafat, dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya Ibu, mudah-mudahan yang sudah haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah umroh, umrohnya qabul dan makbul. Sekarang itu susah, haji aja nggak berangkat, buroda. Terus ada kabar 50% kuota dikurangi. Kalau 50% kuota dikurangi, itu bisa hampir 80 tahun ngantrinya. Usia sekarang 50, ngantri 80, berarti 130. Kalau masih hidup saya yakin pakai tongkat. Perjalanan Mekah ke mana? Ke Arafah itu 6 kilo. Dari Arafah baru ke Mina, baru ke Muzdalifah hampir 24 kilo. Balik lagi ke Mekah, tawaf ifadah satu putaran bisa 1 jam. Lo nggak bisa maju Pak, kita maju aja didorong. Tahun 2024 berangkat haji, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka waktu berjalan terus, sekarang posisi di Zulhijjah akan menuju Muharram. Ada apa dengan Muharram? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kata Imamuna Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, diciptakannya langit dan bumi ini adalah bulan Muharram. Halo. Kemudian Nabi Adam alaihi salam diturunkan di mana? Di negeri India, di pegunungan Himalaya. Itu beliau bulan Muharram.
haram. Kata Imam Ghazali, wallahu a'lam. Kemudian beliau juga setelah itu berjumpa dengan Siti Hawa bulan Muharram. Di dalam Quran itu Ibu 30 juz 114 surat 6666 ayat 1.027.000 huruf. Isinya menurut para ulama 4 prinsip. 1 prinsip akidah, 2 prinsip syariah, 3 prinsip akhlakul karimah, 4 sejarah. Al-Quran 1 syariah, 2 akidah, 3 adalah akhlakul karimah, yang keempat sejarah. Tidak akan paham tentang syariah, tidak akan tahu bagaimana tentang tauhid dan akidah, tidak akan paham dengan akhlakul karimah kalau tidak dicontohkan oleh para pelaku sejarah. Siapa para pelaku sejarah? Para nabi dan rasul. Kalau baginda Rasulullah pernah berangkat haji dengan para sahabat 124.000, ternyata para nabi jumlahnya 124.000. Di screening lagi oleh Allah, dari 124.000 itu menjadi wajib kita mengetahuinya sebagai orang Islam berapa nabi? 25 nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah dalam Quran. 25 nabi dan rasul itu di screening lagi oleh Allah menjadi ulul azmi. 5 nabi. Siapa? Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Di screening lagi menjadi 2 nabi. Siapa? Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Ibu, dari seluruhnya itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bahasa Ibraninya Noah. Apa Bu? Noah. Noah itu nangis mulu. Usianya ada yang bilang beliau 1200 tahun. Dakwahnya setiap pagi, siang, malam selama 950 tahun dakwahnya. Punya jamaahnya 90 orang. Usia dakwah 950, jamaahnya 90 orang. Kira-kira kalau ada ustaz bikin pesantren buat majelis taklim, setiap 10 tahun santrinya nambah cuma 1. Kira-kira gimana itu ustaz? Ini gak usah bikin majelis taklim lah. Ada partai, buat partai ini yang nyoblos sama dia, setiap dia ikut konsensus politik cuma 1 suara. Kira-kira itu partai bagaimana? Udah gak usah bikin partai lah. Susah. Nabi Nuh alaihissalam punya jemaah 90 orang, setiap tahun cuma 1. Itu juga luar biasa durhakanya luar biasa Nabi Nuh alaihi salam jamaahnya itu. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah kalau sudah begini repot ini jamaah, kelepasan omongan kayaknya itu Nabi Nuh alaihi salam. Apa? Minta banjir Pak. Akhirnya banjir bandang, hampir seluruh dunia ini kena banjir, termasuk mungkin Indonesia. Ada sebuah penelitian dari mulai Lampung sampai Banda Aceh itu kan bukit barisan gunung. Kok di atas gunung ada fosil udah jutaan tahun, fosil apa namanya, harmis apa harmis? Apa harmis apa bahasa Indonesia apa harmis? Kerangnya gede, tapi kok ini lama diteliti sudah jutaan tahun. Oh mungkin ini dulu pernah dari laut, kan pernah jadi lautan itu gunung, banjirnya luar biasa. Termasuk Ka'bah yang pertama kali dibuat oleh Nabi Adam, hancur hanya tinggal pondasi. Nanti di zaman Nabi Ibrahim diangkat lagi tuh pondasi Ka'bah. Nah Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari banjir yang menenggelamkan dunia selama 40 hari 40 malam. Itu diselamatkannya di bulan Muharram. Ada yang meninggal di kapal
tinggal 3 doangan nantinya. Siapa? Putranya Nabi Nuh. Yang pertama namanya Sam, yang kedua adalah Ham, yang ketiga adalah Yafid. Anak yang keempat gak ikut dari istri kedua. Siapa? Kan'an gak ikut. Kan'an dicoret dari keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, itu bukan anakmu wahai Nuh, laisa min ahlik. Akhirnya 3 ini menjadi cikal bakal tersebar, yang satu ke Asia, yang satu ke Eropa, yang satu lagi ke Afrika. Nah ini kita antara perkawinan Cina dengan India. Menurut penelitian ini, Indonesia ini dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Setelah itu Nabi Nuh diselamatkan dari kapal Muharram. Naik lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim durhaka, melawannya nggak tanggung-tanggung, raja namanya Raja Namrud. Beliau dibakar. Bu, api itu panas, sifatnya membakar. Golok itu kalau tajam dipotongkan, sifatnya memotong. Kenapa Nabi Ismail ketika dipotong tapi tidak mempan? Apa Nabi Ismail ketika dipotong itu pernah belajar debus dari Banten? Enggak juga. Apa kenapa Nabi Ibrahim juga pernah belajar ilmu kebal Nabi Ibrahim sehingga oleh api juga tidak sanggup dibakar? Allah punya urusan. Maka Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Itu Bu, di bulan Muharram sebentar lagi. Kemudian Nabi Ayub, beliau sakit selama 30 tahun, dikaruniakan kesembuhan oleh Allah di bulan Muharram. Terakhir sebelum subuh kena suruh nih. Cucunya baginda Rasulullah namanya Sayyidina Husain. Dipenggal kepalanya, ditendang sana, ditendang ke sini, terus ditendang. Ada para ulama, saya nggak tahu benar ceritanya sejarahnya itu, cikal bakalnya main bola itu karena kepala Sayyidina Husain ditendang ke sana, ditendang ke sini, ditendang ke sana, menjadi cikal bakal adanya permainan bola. Maksud saya itu peristiwanya di 10 Muharram. Maka mudah-mudahan di sini diselamatkan akidahnya oleh Allah. Aliran Syiah, pernah dengar Syiah Ibu? Itu kalau 10 Muharram pakai pisau, bayi kecil dibawa ke ustadznya, pakai pisau tuk sampai berdarah ke sini. Semakin banyak darahnya, semakin cinta Allah, karena begitulah perjuangan Sayyidina Husain menurut mereka. Maksud saya, kalau nanti di jalanan ada spanduk warnanya hitam, Syiah, dijaga akidah kita. Insya Allah Bapak kuat ahlu sunnah wal jamaah, amin. Tapi anak-anak kita harus ngeri. Walaupun sekarang memang kalau ngeliatin fakta bagaimana Syiah, pusat Syiah itu di Iran. Iran sedang ngebombardir Israel. Memang faktanya kuat itu, dia berani melawan Israel. Tetapi secara akidah kita harus hati-hati buat anak-anak kita. Maksudnya saya apa? Itu kalau melihatin bapak kasetnya pengajian ustadznya Syiah di Iran, setiap pengajian mesti mencaci maki sahabat Rasulullah. Abu Bakar terlaknat, Umar terlaknat, Utsman terlaknat. Begitu terus setiap pengajiannya. Ada sebuah channel di parabola itu diterjemahkan dengan guru saya, astagfirullahaladzim. Kerjaannya menuduh istri Rasulullah berzina, berkolaborasi dengan Umar, membunuh Rasulullah SAW. Dalam Qurannya Syiah itu terjadinya Sayyidina Husain dibunuh oleh tentara Yazid yang diperingati oleh orang Syiah 10 Muharram. Jadi hati-hati juga dengan akidah Syiah. Maka kenapa kalau di sini terawihan suka dibacakan enggak? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terawihan suka begitu enggak?
Sayyidina Umar suka begitu nggak? Enggak. Itu menurut guru saya, bukan menurut guru saya, itu masjid bercorak aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kalau Syiah membenci sahabat kecuali Sayyidina Ali. Itu mestinya dibaca itu Ustaz. Kalau pengurus DKM, tapi kalau di saya dibaca, ternyata itu nilai falsafahnya adalah inilah masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda dengan Syiah. Syiah kerjaannya, karena kalau sudah menolak sahabat berarti menolak Al-Quran. Kalau sudah menolak Al-Quran berarti dia kafir. Coba lihatin ayat Quran, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ma'ananya itu pakai alif naik ke atas. Sesungguhnya Allah bersama kita, kata baginda Rasulullah. Kitanya tuh di sini siapa? Adalah berdua dengan Sayyidina Abu Bakar, sementara mereka menghina dan juga mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak bisa dimengerti apa maksud saya? Itu terjadi tanggal 10 Muharram. Biasanya mohon maaf ya, penuh itu bukan penuh, ada spanduknya mengingat 10 syuro Karbala. Itu hati-hati, ada terselubung dakwahnya Syiah. Maksud saya, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya terjaga akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan flashback ke belakang, muhasabah, sudah di mana ibadah kita, sudah di mana amalan kita, sudah di mana aktivitas kita beribadah kepada Allah. Karena suatu saat ada awal dan ada akhir. Wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah tidak punya awal, Allah tidak punya akhir. Yang ada awal, yang ada akhir adalah kita. Maksud saya, dengan ibadah, aktivitas, semuanya targetkan hanya berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kita menutup mata, kita berharap mudah-mudahan wafat kita husnul khotimah. Tahun 1446, mudah-mudahan lebih meningkat amal soleh kita. Harus beda nanti di 1447. Hadis baginda Rasulullah, "Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Detik ini, bulan, minggu, hari ini, minggu ini, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dia beruntung. Dan orang yang merugi adalah hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun kemarin, gak ada sama sekali peningkatan, dia merugi. Tetapi yang paling celaka lagi adalah kalau hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, dia terlaknat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan menyongsong tahun baru Islam yang akan datang Hijriyah. Padahal Hijriyahnya bukan dari Muharram Rasulullah, Hijriyahnya dari bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan ibu semuanya dikaruniakan umur yang barokah. Kalau umur panjang, kita pengen panjang gak umur? Ustaz doainnya umur panjang. Ayo berdoa. Sampai berapa tahun? 200 tahun? Gak juga. Disuruh umur 200 tahun gak mau juga. Maknanya adalah umur kita barokah. Setiap gerak langkah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ada pertanyaan sebelum suruh? Udah? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Hadis baginda Rasulullah, dari dua hadis ini ada nikmat sehat dan nikmat umur yang kadang kita suka terlena. Maka alhamdulillah panjenengan semuanya dikaruniakan sehat dipakai ibadah, dikaruniakan umur penuh dengan kualitas dekat kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah sekali lagi sampai menutup mata dalam posisi ibadah, wafat husnul khotimah. Ada yang ditanya enggak? Ayah, siap. Waalaikumsalam.
Terima kasih Ayah, cakep pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda, Muharram ada 10 itu 10 itu bahasa Arabnya asyara 10. Makanya orang Jawa bilangnya suro. Suro kalau daerah Jawa saya pernah lihat, pernah dengar cuci keris. Menurut para ulama sebelum ke Bapak, di 10 Muharram banyakin ibadah, banyakin zikir, kemudian mohon maaf bagi sang suami memperbanyak uang belanja kepada istri. Saya baca kitabnya itu begitu. Kalau sudah uang belanja senang aja ibu-ibu. Iya, meluaskan uang belanja. Makanya di situ suka sedekah. Disebutlah lebaran anak. Di sini pasti suka santunan. Karena memang ngambil dari pendapat ulama dalam kitab Fathul Mu'in, memperluas sedekah, memperluas belanja dan memperbanyak sedekah. Nah, suatu saat Rasulullah ketika pindah dari Mekah, namanya hijrah, orang Yahudi lagi puasa. Coba tanyain, kata Rasulullah ke sahabat, kenapa puasa? Oh, saya harus puasa karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, kata mereka, itu dari Fir'aun yang belum tadi cerita. Jadi Nabi Musa dikejarkan oleh Fir'aun masuk ke Laut Merah. Kalau Nabi Musa melihat jalanan dan kudanya Nabi Musa, kalau kudanya Fir'aun melihatnya itu lautan. Akhirnya mandek gitu kudanya Nabi Musa, kudanya Fir'aun mau ngejar kudanya Nabi Musa, mandek karena yang dilihat oleh kudanya Fir'aun adalah air lautan. Kata Allah kepada malaikat Jibril, naik itu di kudanya Nabi Musa, engkau naik di bawah. Jadi Nabi Musa sedang naik kuda, di belakangnya ada malaikat Jibril. Kudanya Fir'aun jantan, kudanya Nabi Musa betina. Ketika yang jantan ngeliatin pantatnya kudanya Nabi Musa, itulah ya, laki-laki ngeliatin pantatnya perempuan, langsung dikejar Nabi Musa sampai di daratan. Fir'aun terjebak di Laut Merah. Di situ dia bilang apa? La ilaha illa. Mau bilang la ilaha illallah, diinjek mulutnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, diinjek mulutnya, dijejelin pakai laut, pakai lumpur. Akhirnya Fir'aun mau nyebut la ilaha illa Musa, la ilaha illallah, diinjek mulutnya, nggak sampai nyebut la ilaha illallah. Sebab kalau sampai nyebut la ilaha illallah masuk surga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah bi akhiri kalam ini dakhalal. Barang siapa menyebut la ilaha illallah di akhir hayatnya, pasti dia masuk surga. Enggak sampai la ilaha illallah diinjak. Nah, itu terjadinya 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan. Maka orang Yahudi berpuasa. Oh, saya dengan Musa itu saudara, kata baginda Rasulullah. Saya ketemu, kamu kapan ketemunya dengan Musa? Saya ketemu, kapan engkau ketemu? Ketika dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ketemu dengan seluruh nabi itu. Bahkan beliau mengimami salat subuh ketika itu para nabi. Nah, ketika sedang puasa, aku yang lebih berhak puasa. Cuman harus dibedakan dengan orang Yahudi. Kalau puasanya tanggal 10, maka usahakan kalau bisa tanggal 9-nya puasa. 9 bahasa Arabnya tis'atun, maka puasa ke-9 disebut tasu'at.
Oh, nggak sempat puasa Tasu'a, boleh digabung bukan dengan 9-nya, tapi dengan 11-nya. Namanya setelah 10 kan 11. Atau kalau bisa lagi pilihannya 9, 10, 11. Kalau nggak bisa 9 10-nya, 10 dan 11-nya. Kalau bisa 9, 10, 11. Kalau nggak bisa juga, ya sudah 10. Kalau nggak bisa juga, ya udah kebangetan. Karena pahalanya ayah, kalau biasa hari Asyura, maka 1 tahun yang lalu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat diampuni dosa-dosa itu dosa kecil. Halo, dosa kalau dosa besar mah tetap aja harus tobat kepada Allah. Kalau punya hutang mah tetap aja harus dibayar. Sholat belum sholat tetap harus dibayar. Maka saya mohon maaf Pak di Bapak Rosid, atau kalau sedang walimatus safar, ceramah walimatus safar atau manasik haji dan umroh, wahai ibu yang besok ke Mekah dan ke Madinah, tolong kodok sholatnya di Madinah dan di Mekah. Ada pendapat ulama, sholat dulu yang pernah ditinggalkan. Saya pernah ada jamaah saya dari Angkatan Darat, Ustaz, saya lagi pendidikan jarang sholat Ustaz. Oh bagaimana mau sholat? Jalan dari Cilacap sampai ke dari Bandung sampai ke Cilacap, boro-boro mikirin sholat. Terus bagaimana? Kodok Pak. Caranya bagaimana? Habis sholat subuh, sholat 2 rakaat, kan nggak boleh. Kodok boleh. Sekali lagi, kodok boleh. Makanya ketika di Mekah dan di Madinah saya bilang sholat kodok, karena 1 rakaat 100.000. Sekali lagi, 1 rakaat 100.000 di Nurul Ikhlas. Kalau sholat duhur 12 rakaat, maksudnya 12 rakaat itu qobliyahnya 4 rakaat, subuhnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Kalau hitung pahala berarti 1 rakaat 100.000. Kalau 12 rakaat berarti 1.000.000. Iya, 1 rakaat 100.000. Kalau 12 rakaat berarti 1.200.000. Diterima oleh Allah. Terserah engkau ya Allah. Karena ada pendapat ulama dan juga ada hitung-hitungannya hadisnya, diterima atau boten terserah engkau ya Allah. Tetapi paling tidak usolli fardo subhi mustaqbilal Ka'bah, bukan mustaqbilal kiblah karena di depan Ka'bah. Qada arba raqatin qada'an lillahi ta'ala. Ini masjid bagus bangunannya. Kalau tiangnya nggak ada, kira-kira gimana? Ambruk kan? Nah, sholat itu tiang agama. Berani meninggalkan sholat, bakal ambruk. Jadi nggak bisa. Maka oleh karena itu, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa itu harus dihapus. Kalau tambah 10 itu dosa kecil. Dosa besar tetap harus tobat. Sholat tetap harus diganti. Bisa dipahami? Oke. Jadi ayah 9 dengan 10 atau 10 dengan 11 untuk membedakan dengan puasanya orang Yahudi. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Mudah-mudahan Bapak-bapak semuanya sampai umur kita di 10 Asyura lagi, kemudian dikaruniakan kesehatan, bisa berpuasa, bisa berderma, bisa berbagi, bisa sedekah, bisa santunan, dan itu pahalanya tak terhingga dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan semuanya dikaruniakan sehat walafiat, anak-anak menjadikan anak-anak yang solihin dan solihat, yang sedang pendidikan, yang sedang sekolah, yang sedang pesantren, yang sedang kuliah, yang sudah nikah, yang belum nikah. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Mudah-mudahan ayah bunda semuanya, kita pasti wafat, kita pasti meninggal, kita pasti meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan meninggalkan dunia ini dalam usia keramat indah, wafat husnul khotimah, membawa banyak tabungan amal yang nanti akan kita panen di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa
wa'afana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatikal wasi'ah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda, mohon maaf lahir batin. Terima kasih pada seluruh pengurus PKI Sentul Ikhlas, para asatid. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.